Puji Tuhan, selamat. Haleluya, puji Tuhan. Kita berada pada program podcast Renungan Sosanim. Baiklah, kita mendahuluinya dengan doa sebelum kita datang menerima dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami akan dibekali lagi mendengar, menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus Kristus menolong kami, mengurapi kami, dan memberkati kami. Maka siaplah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita melihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37, kita akan melihat pada ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sampai di sana, saudara, kita perhatikan di sini, firman Allah berkata bahwa Tuhan yang menetapkan setiap langkah-langkah hidup orang percaya. Tuhan menetapkan langkah bagi orang yang berkenan kepadanya. Penekanan kita adalah bagi orang yang berkenan kepadanya. Saudara, perkenanan Tuhan merupakan kunci master. Kalau hidupmu berkenan di mata Tuhan, maka saudara, kita akan menerima kunci master untuk membuka pintu-pintu yang masih tertutup, untuk membuka sebuah pengharapan yang lebih besar jika kita adalah orang-orang yang berkenan kepada Allah. Perkenanan Tuhan mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin karena kuasa Tuhan Yesus Kristus yang begitu ajaib. Jadi kita akan diberikan kunci master. Kunci master di sini jika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dalam 2 Samuel pasal 23 ayat yang kelima, di sana menekankan tentang keteraturan dan keterjaminan di dalam segala hal. Nah, kalau kita kemudian mau pelajari, mau membaca riwayat Nuh, apa yang Nuh lakukan di hari pertama, di bulan pertama, yang berkenan di mata Tuhan, menentukan langkah-langkah berikutnya, memberikan dia sebuah gambaran kebahagiaan yang besar nantinya ke depan. Tetapi yang kita lihat adalah awal yang dilakukan oleh Nuh pada hari pertama di bulan pertama yang berkenan di mata Tuhan untuk menentukan hidupnya. Kejadian 8 ayat yang ke-13 dikatakan dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi karena kejadian air bah. Nah, kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Nah, ini langkah awal yang dilakukan oleh Nuh ya untuk mendatangkan sebuah kebahagiaan ya di dalam keluarganya dan seterusnya. Maka yang dilakukan oleh Nuh, dia membuka pintu bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Nah, jadi sebelum Nuh melangkah lebih jauh dari kehancuran yang ada, Nuh membuka pintu bahtera dan melihat-lihat ada tanah yang kering. Nuh memulai kehidupan selanjutnya pasca air bah dengan sebuah pengharapan. Nah, ini kita harus memastikan dalam diri kita
bahwa ketika kita telah menerima kunci master perkenanan Tuhan, maka kita memulai dengan sebuah pengharapan, ya. Ketika Nuh membuka pintu bahtera dan melihat tanah itu sudah kering, ini berbicara tentang pengharapan yang besar, bahwa ada sebuah pengharapan yang dilihat oleh Nuh. Ini adalah sebuah potensi. Nah, jadi langkah pertama sebelum mengerjakan banyak hal adalah awali dengan sebuah pengharapan yang besar. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus memampukan untuk memulai melangkah, menguatkan kita untuk tetap berjuang, jalan yang diperluas, jalan yang dipermudah. Pengharapanmu harus di dalam Tuhan dan bersama Tuhan Yesus. Tidak peduli keadaanmu saat ini, kesehatanmu, dan tetap punya pengharapan. Kita harus tetap punya sebuah pengharapan yang besar. Yeremia 29 ayat 11. Nah, di sana sudah ditekankan kata rancangan seperti dirajut, ditenun, disulam. Perkara kecil begitu detail, teliti, diperhatikan. Tuhan merancang hidup kita begitu detail supaya ada sebuah pengharapan dan supaya ada damai sejahtera. Nah, mengapa pengharapan harus di dalam Tuhan? Manusia kan bisa jadi pelupa. Nah, tapi gembala kita, Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah lupa dengan kita. Ia melukiskannya di dalam firman Allah, ia melukiskan engkau di telapak tanganmu. Ya, Tuhan selalu melukiskan kita di telapak tangannya. Ia mengasihi kita dalam Yesaya 49 ayat 15 sampai 16 dan Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14. Nah, Saudara, dikatakan Anda melupakan segala luka dendam. Mari kita melupakan semuanya itu. Kepahitan. Nah, hari ini buka lembaran baru. Karena ada Yesus yang merancang yang terbaik untuk saudara dan saya. Peganglah kunci master itu. Jika kita mau megang kunci master, maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berkenan di hadapan Allah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang dikatakan oleh firman Allah yang hidupnya berkenan kepadanya, kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah hidup berkenan kepada Tuhan, itulah kunci masternya untuk memulai awal perjalanan hidup kita dan keberhasilan. Ada pengharapan, ada kebahagiaan, ada berkat yang melimpah, ada kekuatan yang melimpah dalam hidup kita yang memberkati kita. Kejadian 8 ayat 20 memberkati Tuhan yang didasari dengan cinta yang tulus kepada Tuhan. Seperti yang kita baca di dalam kebenaran-kebenaran firman Allah. Nah, kemudian seperti perjanjian antara Allah dengan Abraham, Kejadian pasal 17-nya. Ada yang dari pihak Allah, ada yang juga yang dari pihak Abraham. Dari pihak Abraham, dia menuruti segala perintah Tuhan. Dia mau mempersembahkan, dia mau melakukan segala sesuatu, apapun bentuk perintah Tuhan kepadanya. Tetapi dari pihak Allah juga akan memenuhi segala apa yang dibutuhkan, segala apa yang menjadi sebuah kebutuhan di dalam sebuah perjalanan kehidupan Abraham. Nah, termasuk kehidupan saudara dan saya. Nah, jika kita mau hidup berkenan, maka itulah kunci masternya. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu, turun-temurun, dalam Kejadian 17. Ya, jadi kita lihat, ya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita memulai dengan sebuah pengharapan kepada Yesus Kristus. Kemudian hidup kita mulai melangkah lebih dalam lagi dengan apa? Dengan persembahan, ya, dengan sebuah persembahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah jiwa yang suka berkorban kepada Tuhan, ya, korban tenaga, korban pikiran, ide-ide, gagasan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, tetapi juga korban material. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah sesuatu yang menunjang
sebuah pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi yang pertama mulai dengan pengharapan kepada Kristus Yesus, yang kedua mulai dengan persembahan, ya, memiliki jiwa yang penuh pengorbanan kepada Tuhan. Yang ketiga mulai dengan sebuah perjanjian, ya, seperti sudah diungkapkan tadi, antara Abraham dan Allah sendiri ada perjanjian yang mengikat. Saudara dan saya dengan Tuhan ada sebuah perjanjian yang mengikat dalam Kristus Yesus, Tuhan kita yang sudah menebus dan saudara dan saya, dan itulah kunci master yang akan diberikan oleh Tuhan kepada hidup kita jika kita hidup berkenan kepada Tuhan. Demikianlah renungan Sosanim pada sore hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus menolong kami selanjutnya dan memberkati kami dan memetraikan kebenaran firman-Mu dalam hati dan pikiran kami pada saat ini, agar itulah yang akan membawa hidup kami kepada sebuah pengharapan yang lebih besar lagi Tuhan, dan membawa kami kepada kebahagiaan, membawa kami kepada jalan yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, mengampuni setiap salah dosa, kekurangan, kejahatan, dan kehinaan kami ya Tuhan. Semuanya adalah kemuliaan bagi nama Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.